Pondok Modern Tazaka kembali menerima wakaf dengan pola partnership, yaitu wakaf sepertiga hasil sewa gedung Casa Asmara milik keluarga Haji Bambang Bogo Asmoro. Penandatanganan akad wakaf dilaksanakan di Pondok Modern Tazaka, Ahad pagi 2 Januari 2022, antara Haji Bambang Bogo selaku pemilik gedung dan Kil Haj Anang Rigza Masyari MA PhD atas nama Pondok Modern Tazaka selaku nadhir di hadapan notaris Hajah Solgianti SH. Pimpinan pondok, Ketua Yayasan dan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka dan Profesor Dr. Sangidu turut hadir menyaksikan penandatanganan itu bersama dengan Direktur Wakaf Tazaka, Direktur Lasis Tazaka dan beberapa ansor Tazaka. Dalam sambutannya, Haji Bambang Bogo menyatakan bahwa wakafnya ini dimaksudkan sebagai investasinya bersama keluarga untuk menyiapkan kehidupan alam barzah dan akhirat. Ia berharap bahwa wakafnya dapat membawa manfaat bagi pendidikan generasi muslim sepanjang masa. Pada hari Ahad ini, 2 Januari 2022, insya Allah ada penandatanganan Memorandum of Understanding, semacam MOU yang kita ikrarkan. Jadi kami memiliki usaha kecil-kecilan, sebuah gedung pertemuan, di mana setiap ada event atau penyewaan hasil bersih misalnya 6 juta atau 9 juta atau 3 juta berarti sepertiga. Rasio sepertiga bagaimana? Karena pada lazimnya itu 2,5%, 10%. Kami sepertiga. Saya tidak mengerti, tapi kira-kira begini. Jadi saya punya anak 2 yang telah bersuami semua. Katakanlah sepertiga itu adalah anak yang terakhir, sepertiga anak yang pertama, sepertiga selanjutnya punya bapak ibunya. Nah, mindsetnya ini kenapa kok di sepertiga adalah bapak ibu ini sudah cukup umur, aku tidak bilang tua, cukup umur, ajal tidak mengerti, dan sampai pun nanti bapak ibu ini sudah tidak ada, maksudnya Bambang Bogo Asmoro dan Nanik Karniawati binti Sutresno ini tidak ada, tetap diteruskan wakaf. Karena sebetulnya wakaf ini adalah kita ingin penggila wakaf. Karena mumpung katakanlah kita dicubit masih terasa, berarti masih hidup, kenapa kita tidak lakukan? Baru saja tadi kita dengarkan bersama, kita adalah meri atau katalah iri dengan apa yang diraih semuanya. Dari pendidikan adalah yang paling terbesar. Menurut Yayanang, pendidikan adalah yang paling besar ibadahnya. Menurut Haji Bambang Bogo, bahwa setiap hasil sewa gedung miliknya dibagi 3, yaitu untuk kedua putrinya masing-masing sepertiga bagian, dan untuk dirinya dan istrinya sepertiga bagian. Bagi yang sepertiga untuk dirinya dan istrinya itulah yang kemudian diwakafkan kepada Pondok Modern Tazaka. Haji Bambang Bogo mengaku sangat terkesan dengan kajian-kajian wakaf yang disampaikan oleh Kiai Anang, terutama kaitan wakaf dengan pendidikan. Menurutnya, mengutip Kiai Anang bahwa wakaf untuk pendidikan bernilai sangat strategis karena untuk masa depan umat. Kajian-kajian wakaf Kiai Anang menurutnya bermuara pada menjadikan wakaf sebagai lifestyle atau gaya hidup keluarga muslim. Belum lama, sekitar 6 bulan lalu Haji Bambang Bogo mewakafkan sebuah gedung 2 lantai yang dinamakan dengan Gedung Makkah yang akan digunakan untuk ruang-ruang kelas. Sementara itu, Kiai Anang dalam sambutannya menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu bukti keberhasilan produk wakaf. Karena menurut Kiai Anang, dirinya nyantri di Gontor, sebuah pesantren yang berbasis wakaf, lalu mendapat beasiswa ke Al-Azhar, yaitu universitas Islam tertua di dunia yang juga berbasis wakaf. Saya ini adalah produk wakaf, Pak Bogo. Jadi kalau mau lihat seperti apa produk wakaf, ya saya adalah salah satu dari sekian juta orang yang dilahirkan dari produk wakaf. Karena saya mondok di pesantren yang itu pesantren wakaf di Gontor. Kemudian saya sekolah di Al-Azhar 5 tahun. Itu adalah sekolah yang wakaf. Saya nggak pernah bayar di Al-Azhar itu. Dikasih tiket, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih
listrik, kasih buku, kasih uang saku. Meskipun zaman dulu nilainya $90. Zaman saya tahun 97. Itu setiap bulan saya dikasih uang $90. Apa artinya? Kalau mau bicara wakaf ya sayalah salah seorang dari produk wakaf itu. Jadi wakaf itu melahirkan saya, melahirkan Pak Oyong, melahirkan Pak Anizar. Bahkan kalau tarik ke belakang lagi, wakaf melahirkan yang sekarang pimpinan Gontor itu kan Kiai Hasan Abdullah Sahal, alumni Azhar, alumni Madinah. Dulu almarhum Allahyarham Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, alumni Al-Azhar. Ya kan? Artinya saya didikan Gontor. Gontornya sendiri lembaganya wakaf. Saya dididik di Gontor oleh guru-guru saya, yang guru-guru saya itu dilahirkan dari produk wakaf. Dan sekarang saya mendirikan pesantren, saya mendidik sekian ratus santri. Itu kan berarti santri itu kan dididik dari produk wakaf. Apa artinya? Itulah wakaf untuk sumber daya manusia, wakaf ilmu, wakaf pendidikan. Gak akan pernah habis. Wakaf tanah sama, nggak pernah habis kan. Bayangkan Al-Azhar yang 1086 tahun yang lalu sampai sekarang masih berdiri. Di masjid itu berapa juta orang saja berganti sholat di situ, ngaji di situ, belajar di situ. Terus kelas-kelas yang dipakai oleh Al-Azhar itu kan, bayangkan orang yang wakaf bangku, meja, kemudian papan tulis, kemudian keramiknya, sampai gedungnya, sampai tanahnya, itu kan berarti apa yang saya lakukan sekarang ini kesana semua kan. Entah siapa, saya udah nggak bisa melacak lagi. Siapa yang wakaf gedung ini? Udah nggak tahu, udah 1000 tahun yang lalu. Tapi mekanisme Allah kan nggak pernah salah gitu. Jadi Allah punya sistem sendiri. Meskipun saya itu nggak tahu sampai sekarang. Saya sekolah di Al-Azhar itu sopo sih yang bayari, orang ngerti aku. Karena semua udah diambil oleh Al-Azhar semua, Al-Azhar yang ngasih. Tapi kan Al-Azhar dari wakafnya berapa ribu orang. Jadi sampai sekarang itu saya nggak ngerti. Makanya itulah kenapa kalau kita doa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Karena ada banyak orang yang berbuat baik pada kita, tapi kita nggak tahu. Dalam kesempatan yang sama, Haji Teguh Suhardi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka mengungkapkan bahwa skema-skema wakaf seperti ini perlu ditradisikan di kalangan masyarakat yang luas, supaya bisa menginspirasi umat secara lebih luas. Gedung Casa Asmara milik Haji Bambang Bogo adalah gedung berarsitektur ala Timur Tengah, Mediterranean, Turki, dan Jawa yang memadukan indoor dan outdoor. Gedung ini disewakan untuk resepsi pernikahan, perkumpulan, seminar, dan lain sebagainya. Gedung Casa Asmara ini terletak di Desa Siwatu di tepi jalan raya antara Batang, Wonotunggal, dan hanya berjarak sekitar 4 km dari pusat kota Batang. Di hadapan hadirin yang menyaksikan penandatanganan wakaf itu, Haji Bambang Bogo berharap bahwa wakaf ini bukanlah yang terakhir, karena masih akan ada wakaf-wakaf lainnya untuk investasi kehidupan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang masyhur, "Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah." Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Apabila manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Jumhur ulama hadis berpendapat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah dalam hadis ini tidak lain adalah wakaf. Wakaf lifestyle. Wakaf sebagai gaya hidup. Wakaf membuat kita abadi.